Kawan-kawan bisa lihat dia mengikuti arah kepala saya. Soal mau bawah, atas, ya dia ikuti. Oke, mantul. Sekarang yuk kita atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan masih komdonya, jumpa lagi dengan gue Rampo. Oke, sudah 2 tahun atau entah 1 tahun saya nggak buat video, dan kali ini ya karena lagi bosan dan nggak ada kegiatan, yuk kita buat satu video di mana kita akan main FPV menggunakan G Mini 2. Dan di sini ada namanya Sinlehong XG15, udah lupa saya namanya. Nanti kawan-kawan cek aja di bawahnya. Apa kabar? Bagaimana kondisinya hari ini? Pasti sehat-sehat ya. Bagaimana cara menggunakan VR box dan FPV menggunakan G Mini 2? Langkah yang pertama itu kita harus membeli ini Cinecon ya. Oh ya, Cinecon, VR Cinecon. Kenapa saya pilih VR Cinecon? Karena saya menggunakan HP yang 7 inch dan ini bisa dari 4 sampai 7 inch. Jadi lebih mudah tergantung smartphone yang kawan-kawan gunakan. Di sini saya menggunakan Poco X3 NFC. Nah, ini ada tombol ini untuk menggerakkan lensanya, terlihat. Nah, bisa kawan-kawan lihat lensanya bisa maju, bisa mundur, dan di sini juga ada tombolnya untuk bukan tombol sih, untuk menggeser lensanya. Nanti tergantungkan di mana fokus kawan-kawan yang suka. Nah, selanjutnya untuk VR box ini dia akan tertutup seluruhnya, nggak ada cahaya yang bisa masuk, dan ini udah ada busa, dan untuk mengikat kepalanya pun berada 3 strap, jadi lebih enak walaupun agak berat nantinya. Oke, udah dengan VR box, sekarang kita masuk ke RC nya atau remote nya. Untuk remote biasanya di G Mini 2 ini menggunakan kabel yang pendek seperti ini Type C to Type C. Jadi kita harus beli lain untuk kabelnya. Kenapa? Nanti biar bisa masuk dari remote ke VR box atau ke smartphone. Saya menggunakan kabel Type C yang panjang sekitaran 50 entah 1 meteran, pokoknya sekitaran itulah. Jadi langsung kita masukkan ke RC nya, dan yang satu lagi kita masukkan ke dalam smartphone. Untuk smartphone tidak saya gunakan di sini, tapi untuk settingan saya gunakan di sini dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita setting dulu. Kita akan membuka aplikasi Litchi. Di sini aplikasi Litchi-nya sudah saya beli sekitaran 380-an plus pajak. Nah, kalau misalkan tanpa menggunakan aplikasi Litchi, kita nggak bisa menggunakan VR box. Oke. Nah, sekarang aplikasi Litchi sudah muncul. Baru kita hidupkan RC-nya, nanti langsung terconnect. Jadi biar lebih mudah, saya pegangkan di sini dulu. Kita buka, dan di sini ada tempat menahan smartphone-nya. Selanjutnya kita pakai mode FPV, dan di sini langsung aktif apa namanya, saya pun lupa, nanti kita akan cek. Tapi sebelum kita masuk ke FPV, kita terbangkan pesawat dulu biar mudah dalam settingan. Sebelum kita masukkan ke dalam VR box, kita ambil menu FPV dulu. Selanjutnya langsung dia mengarah ke bawah karena sesuai dengan smartphone. Selanjutnya kita ambil setting. Oke, setting di air. Untuk gimbal speed kita ambil 2 aja, atau tergantung kawan-kawan aja gimana yang maunya. Nanti menunya seperti di sini. Selanjutnya di air head tracking kita main immersive mode activated. Oke, maksudnya gimana? Ya, kita lihat dia mengikuti arah smartphone-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup dulu menunya. Oke, mana nih? Oke, sudah tutup menunya. Baru kita pasang di VR box. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita lihat sudah stabil, langsung kita pasang. Oke, kalau misalkan nanti fokusnya kurang tajam, ya kita bisa menggeser yang atas atau bawah. Kalau misalkan kurang
ininya kurang lebar, bisa kita atur kembali sesuai fokus mata. Kawan-kawan bisa lihat dia mengikuti arah kepala saya. Soal mau bawah, atas, ya dia ikuti. Oke, mantul. Sekarang yuk kita atas. Oke, kita naik. Oke, naik. Ini hampir sama seperti kita main FPV biasanya, drone balap. Hanya saja di sini kita mainnya pakai G Mini 2. Di bawahnya juga bisa kita lihat apa namanya, menunya atau USD-nya. Kalau misalkan kurang fokus, bisa kita setting. Oke, misalnya saya mau belok kanan, saya mau lihat apa? Oke, mantul. Kalau misalkan mau rekam, tinggal kita tekan di remote. Kalau ini foto, kita ubah ke menu video. Recording started. Oke, sudah dikatakan recording started. Oke, kita naik sedikit lagi. Nah, ini kita bisa lihat sambil kita terbang ya. Mau terbang kemana? Kita bisa lihat. Oke, mantul. Mau lihat bawah? Oke, mana saya ya? Kita cek. Kalau misalkan saya putar pakai ini, pakai remote, misalkan seperti ini, dia tetap akan mengikuti head smartphone mau kemana. Jadi kalau saya memutar, harus putar diri sendiri. Nah, baru jalan. Nah, kalau melihat bawah, nah ya mantul lah. Kita bisa mensensor atau bisa memprediksi orang di mana nih. Tanpa kita turunkan gimbal menggunakan remote. Enak dong dino. Iya. Oke, nggak bisa ya. Seperti saya harus balik ke sini baru bisa balik drone-nya. Oke, saya balik lagi. Oke, baru bisa balik. Kita main di sawah saja. Ini saya di bawah. Nampak ya? Oke, gas. Kalau misalkan jalan dia nggak ngaruh. Cuma saya hanya untuk apa ini ya namanya, lupa saya namanya. Oke, kalau misalkan mau main FPV-an, ya mantap lah. Oke, kalau misalkan kita main speed yang fast speed biasanya, yuk kita main fast. Oke, kalau fast sepertinya nggak respon ya. Cuma respon bawah atas. Kalau misalkan jauh ini tahu nggak bisa. Jadi kita main ke normal lagi. Oke, karena tadi saya mau mainnya di menu itu nggak bisa lagi kembali ke menu apa namanya, head itu ya. Oke, berarti harus pakai manual seperti ini. Ini baru bisa manual. Jadi kalau misalkan main di fast, nggak bisa kita apa namanya, main head tracking. Oke, cobalah main fast dari atas. Oke, ini fast. Oke, gas. Kita gas. Agak nge-lag, cuma agak pusing misalkan kalau misalkan kita mainnya pakai ini seperti FPV digital lah. Suaranya pun kencang karena ini kita main fast. Oke, udah gitu aja main fastnya, nggak usah terlalu kencang-kencang, takut motornya rusak. Oke, baterainya udah 40%.
Untuk penyimpanan ROM-nya di sini biasanya kita main di 30% ya. Oke, ini kita mau hemat dulu. Untuk turunnya harus nggak bisa tanpa melihat ya. Harus saya lihat dulu drone-nya di mana, atau bisa juga kita tekan home. Sepertinya nggak aktif untuk fitur home kalau misalkan kita main menu FPV. Jadi ya manual saja, harus keluar dari menu ini dulu baru bisa kita turunkan. Untuk keluarnya kita bisa tekan di exit VR. Oke, ya sudah normal. Oke, baterainya 32%, sudah bisa untuk penyimpanan. Baik, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Glia Rampo. Oke, bye-bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.